Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Salam sejahtera. Bunda harapkan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Materi kita kali ini adalah teks eksposisi. KD yang akan kita pelajari KD 3.4, yakni menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi, dan 4.4 mengonstruksi teks eksposisi dengan memperhatikan isi atau permasalahan, argumen, pengetahuan dan rekomendasi, struktur serta kebahasaan. Tujuan pembelajaran materi dari KD-KD yang sudah Bunda sebutkan tadi antara lain untuk KD 3.4 tujuannya adalah peserta didik diharapkan mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi secara tepat. Lalu untuk KD 4.4 tujuan pembelajarannya, peserta didik diharapkan mampu mengonstruksi teks eksposisi dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan secara tepat. Baiklah, perhatikan peta konsep yang akan kita pelajari saat ini adalah: pertama, menganalisis teks eksposisi. Lalu KD kedua, menyajikan teks eksposisi. Untuk menganalisis teks eksposisi, di sana perhatikan yang akan kalian analisis. Pertama, perbedaan teks eksposisi dengan lainnya. Yang kedua, menganalisis struktur dan kaidah teks eksposisi. Lalu pada menyajikan teks eksposisi, ada dua yang harus kalian perhatikan. Pertama, langkah-langkah penulisan teks eksposisi. Yang kedua, penyuntingan teks eksposisi. Perhatikan pembahasan untuk membedakan teks eksposisi dengan teks lainnya. Perbedaan yang mendasar antara teks eksposisi dengan teks lainnya terletak pada dampak atau akibat yang dialami pembaca setelah membaca teks. Pada teks eksposisi, biasanya pembaca setelah membaca teks eksposisi, pembaca itu akan mendapatkan keyakinan benar atau salahnya suatu masalah, di samping juga menambah wawasan. Jadi pembaca akan semakin yakin tentang kebenaran atau kesalahan dari permasalahan yang ditampilkan, serta menambah wawasan pembaca. Itu teks eksposisi. Kalau teks lainnya, biasanya pembaca hanya menambah wawasan dengan adanya paparan penjelasan, namun tidak sampai pada kemunculan sikap tertentu, seperti pembaca tidak sampai membenarkan atau menyalahkan pada teks lainnya. Selanjutnya, analisis struktur dan kaidah teks eksposisi. Perhatikan strukturnya. Kalau teks eksposisi, bagian yang di atas disebut tesis, bagian yang di tengah disebut argumentasi, bagian yang terakhir itu penegasan ulang, membahas tentang menegaskan tentang hal yang dibahas di atas, mempertegas. Itu strukturnya. Lalu kaidahnya, ada beberapa kaidah kebahasaan yang sering digunakan dalam teks eksposisi, diantaranya kata teknis. Ya, kalau bidang ekonomi ya kata teknisnya apa saja.
Lalu konjungsi temporal, konjungsi yang menyatakan urutan waktu, misalnya lalu, kemudian. Lalu kata kerja mental. Kata kerja mental ini biasanya kata kerja yang tidak nampak aktivitasnya. Misalnya meyakinkan, itu kan kata kerja, tapi tidak nampak aktivitasnya orang meyakinkan itu seperti apa, tapi dia melakukan pekerjaan. Lalu kata kerja perujukan atau kata perujukan, biasanya karena untuk memperkuat tentang suatu masalah biasanya ada rujukannya. Lalu kata persuasif, persuasif ini bisa ajarkan, bisa larang, bisa perintah, dan lain sebagainya. Sekarang perhatikan bagaimana langkah-langkah penulisan teks eksposisi. Pertama, menentukan topik. Bisa topiknya itu hal-hal yang penting, atau topiknya dari hal-hal yang menarik, atau topiknya dari hal-hal yang menurut kamu atau menurut penulis dia sangat menguasai hal tersebut. Lalu yang kedua, menyusun kerangka tulisan atau kerangka halaman. Yang ketiga, mengumpulkan bahan. Nah, bahan ini bisa berupa artikel, data. Lalu yang keempat, mempertimbangkan pembaca. Artinya nanti ada nggak pengaruhnya ke dalam hati pembaca tentang baik misalnya keluasan isi teks atau kedalaman isi teks. Yang kelima adalah mengembangkan tulisan. Kalau mengembangkan tulisan berarti kita sudah mulai membuat sebuah karangan dalam bentuk teks. Berikutnya adalah penyuntingan teks eksposisi. Dalam hal menyunting ini atau mengedit ini sangat diperlukan oleh seorang penulis, karena untuk membuat tulisan semakin baik atau semakin oke. Pertama, hal-hal yang harus kita perhatikan ketika menyunting, bisa kita perhatikan dulu aspek isinya. Bermanfaatkah isinya? Lugas atau jelaskah argumennya? Faktanya lengkapkah? Karena jangan sampai pembaca masih kurang yakin terhadap fakta-fakta yang kita sampaikan. Lalu pada aspek struktur, berarti ini sudah berkaitan dengan kelengkapan struktur. Dimulai tadi tesisnya ada tidak bagian atas, yang bagian tengah argumen, lalu penegasan ulang pada bagian akhir. Itu tidak boleh tidak ada dalam aspek struktur. Kalau tidak ada, maka itu yang perlu kita sunting atau kita. Lalu yang ketiga, aspek bahasa. Aspek bahasa ini berarti berkaitan dengan kaidah. Tentunya kita harus menggunakan ragam bahasa yang sesuai, yang sangat dituntut dalam kaidah bahasa Indonesia. Lalu keefektifan kalimat, lalu ejaan bahasa yang digunakan, tentu harus ejaan bahasa Indonesia yang disebut. Demikianlah pembahasan mengenai teks eksposisi. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk Anda semua. Sekian materi pelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.